Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah." Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sahabat-sahabat sekalian, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan kita semua sebagai orang Islam. Orang Islam adalah orang yang berjalan di jalannya nabi-nabi. Orang Islam adalah orang yang berjalan di jalannya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seluruh nabi Allah taala hantar ke dunia membawa satu kalimah yang sama, yakni kalimah la ilaha illallah. Maka sahabat sekalian, kita orang Islam mesti berjalan di jalannya nabi. Jalan mengenal Allah. Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah. Katakanlah Muhammad kepada seluruh umatmu, inilah jalanku, ajak manusia kepada Allah. Ala basirah, dengan basirah, dengan hujjah yang nyata, dengan Al-Quran dan Sunnah, dengan full confident, keyakinan yang sempurna. Ana wa manittaba'ani. Ini kerjaku dan kerja seluruh umatku. Maka sahabat sekalian, malam hari ini, malam ke-8 ya, dari pesantren 40 hari di rumah aja. Kita menunggu kedatangan guru mulia kita, Ustadz Muhammad Hussein. Beliau, Masya Allah, seorang da'i yang sangat tawadu, yang tak suka tampil sebetulnya beliau. Beliau sering tersembunyi. Tapi Alhamdulillah sekarang Saling Sapa TV mengambil beberapa video dari Ustadz Muhammad Hussein yang sempat viral. Kalau kalian ingin tahu tentang kajian-kajian beliau, boleh kalian cari di Saling Sapa TV, Muhammad Hussein. Ajib. Beliau punya satu madrasah tahfizul Quran di kawasan Cibubur, putra dan putri. Nanti boleh kita tanya kepada beliau alamat dan teknis belajar di sana. Oke, sahabat sekalian, tema kita hari ini adalah adab-adab sunnah. Adab-adab sunnah. Ya, kita sebagai orang Islam mesti hidup dengan cara Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita mesti hidup dengan cara sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita mesti hidup 24 jam bukan dengan cara kita, bukan dengan cara orang Padang, bukan dengan cara orang Melayu, bukan dengan cara orang Sunda, bukan dengan cara orang Jawa, bukan dengan cara orang Sulawesi, bukan dengan cara orang Papua, bukan dengan cara orang India, bukan dengan cara orang Pakistan, bahkan bukan dengan cara orang Arab. Tapi kita sebagai orang Islam, sebagai pengikut Rasulullah SAW, kita semua mesti hidup dengan cara baginda Rasulullah SAW. Mohon maaf sebentar, saya mengambil handphone saya biar saya bisa melihat komentar ya teman-teman. Kita sambil menunggu Ustadz Hussein. Teman-teman sekalian, dari mana saja yang bergabung hari ini boleh menuliskan di kolom komentar ya. Saya buka dulu Saling Sapa TV ya, Saling Sapa TV. Bismillah. Oke, sahabat sekalian. Kalian mungkin melihat agak sedikit banyak yang bertanya-tanya, bahkan ada yang komen membuli, mencaci maki cara berpakaian saya. Sebetulnya dari nafsu saya sendiri sebetulnya nggak suka dengan pakaian ini. Jiwa saya ini metal, aslinya dari muda, dari kecil dulu saya senang dengan musik yang sangat keras. Maka tahu sendiri kalau kalian mau tahu gaya anak metal, rambut yang panjang, baju hitam-hitam, gambar tengkorak dan sebagainya, itu asli nafsu saya. Keinginan nafsu saya ingin berpakaian semacam itu, ingin bergaya seperti itu, pakai anting, pakai tato dan sebagainya, pakai piercing, itu kesenangan nafsu saya. Tapi ketika saya mulai belajar Islam, saya Masya Allah, saya bertanya kepada guru saya, bagaimana supaya saya bisa menjadi orang Islam yang baik? Maka guru saya mengatakan, Der, meskipun kamu belum bisa baca Al-Quran dengan fasih, belum bisa kamu, awal-awal dulu ya, tahun 2000-an, awal-awal 2001, 2002, itu saya mulai masuk masjid. Subhanallah, sungguh-sungguhnya mulai 2003 itu saya berangkat 40 hari pergi belajar dakwah. Subhanallah, maka guru-guru saya katakan, amalkan sunnah. Kalau kita mengamalkan sunnah tanpa sadar kita telah mengamalkan Al-Quran. Karena Al-Quran adalah akhlaknya Rasulullah SAW. Al-Quran adalah akhlaknya baginda Rasulullah SAW. Maka sahabat sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya sudah baca komentar di teman-teman nih, ada Agen Herbal dari Sumeneb Madura, ada Fabian Bule, Masya Allah kalian nih, ada Tubagus Rio, ada Salman Al-Farizi, Excel Chandra, Subhanallah, ada Cyril Adnan, ada Bambang Kusnadi, Sam, Atmaja, Sam. Dari mana saja kalian boleh ditulis di kolom komentar ya. Kita share, kita bagikan, dan jangan lupa di like, di komen, dan subscribe channel YouTube Saling Sapa TV, kemudian channel YouTube-nya Dery Sulaiman dan sahabat. Sekarang ya saya doakan yang subscribe masuk surga, amin. Yang jomblo Allah berikan jodoh yang terbaik.
Oke, sambil menunggu Ustadz Muhammad Hussein, saya akan membahas sedikit tentang sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sunnah ini bukti cinta. Nabi yang sabdakan, man ahya sunnati, siapa yang menghidupkan sunnahku, faqad ahabbani, sungguh dia cinta kepadaku. Wa man ahabbani, siapa yang mencintaiku, kana ma'i fil jannah, sungguh dia akan bersama denganku di dalam surga. Ini nggak main-main loh. Gak main-main, janji Nabi SAW, siapa yang menghidupkan sunnahku bersama denganku di dalam surga. Apa yang lebih hebat daripada surga coba? Hah? Maka kalaupun ada orang yang menyuruh saya lepaskan sunnah-sunnah Nabi di jasad saya ini, mau dibayar dengan dunia beserta isinya pun tidak akan mau. Kenapa? Kecuali dia mau bisa memberikan satu perkara yang lebih baik dari surga. Saya pernah ada satu cerita tuh, ada paman saya, saya datang ke rumah dia, ke rumah beliau. Kemudian dia tahu, paman saya ini tahu kalau kehidupan saya waktu itu sedang susah-susahnya. Ya, ketika diuji dengan kemiskinan oleh Allah Ta'ala di Bali dulu. Saya bersilaturahmi ke rumah beliau. Dan beliau kasihan melihat saya. Naik motor kemana-mana, yang biasanya naik mobil mewah. Sekarang tiba-tiba nggak punya apa-apa naik motor. Maka beliau dengan kasih sayangnya mengatakan, Ananda, Dery Sulaiman, kalau mau, paman, modalin kamu. Paman kan kasih kamu duit. Mau berapa saja, sebut angkanya, paman akan modalin kamu buka toko lagi, kamu bisnis lagi, sehingga nanti ekonomimu baik lagi. Saya Masya Allah bersyukur luar biasa. Terima kasih Om, terima kasih paman, terima kasih Pak. Waktu saya panggil beliau Bapak. Tapi ada syaratnya. Syaratnya apa? Ganti fashionmu. Sekarang kita pergi ke toko pakaian, beli pakaian yang paman pilihkan, pakai baju yang paman pilihkan, kamu lepas sorbanmu, pakai sorbanmu itu kalau ke masjid sholat aja. Tapi kalau kamu di sehari-hari pakai biasa, janggutmu dicukur dikit, tinggalkan sedikit lah seperti ustadz-ustadz yang lain lah. Nggak ada yang janggut kayak gini, panjang-panjang nih, kayak teroris kamu dan sebagainya. Waktu itu dia letakkan uang di depan saya itu, kalau mungkin waktu itu besar banget, 500 juta, itu besar banget. Ini buat modal usaha, kalau kamu mau pakai, nanti kembalikan. Kalau sukses bisnismu. Subhanallah. Tapi kalau harus melepaskan sunnah, saya bilang sama beliau waktu itu, Om, Paman, kalau saja Paman sanggup memberikan saya lebih baik daripada surga, maka saya akan lepaskan. Terus dia bilang, gilo, Om. Gilo, itu bahasa Padang. Gila kamu, katanya. Ya. Tapi bagaimana? Yakin sempurna. Harapan saya. Dan juga saya pernah satu kali ketika saya menghidupkan sunnah ini, ada satu orang ulama di Bali. Waktu itu dia sayang sama saya, kasihan sama saya. Dia datangi saya, diajak saya bicara empat mata. Dia bilang, Ananda, Dery Sulaiman, saya khawatir, kan baru saja ada bom Bali 1, bom Bali 2, kemudian bom Bali 3, di Bali banyak teroris, banyak ini semua. Orang-orang Bali nggak suka dengan pakaian-pakaian sunnah, nggak suka dengan sorban, nggak suka dengan jenggot, nggak suka dengan gamis, karena waktu itu teroris-teroris diimage-kan dengan seperti itu, Osama bin Laden, Ambrozi, Imam Samudra, dan sebagainya. Dia bilang, saya menganjurkan Dery Sulaiman, Ananda, pakai baju biasa saja, pakai songkok, pakai telur balangu, pakai koko, pakai sarung, nggak usah lah pakai jubah, nggak usah lah pakai gamis, nggak usah lah pakai sorban-sorban segala. Nanti saya khawatir Dery disusahkan sama orang-orang. Itu nasihat salah satu orang ulama besar di Bali, sangat masyhur. Sebut namanya semua orang Bali pasti kenal. Subhanallah, ajib. Itu guru kita datang. Saya selesaikan sebentar. Ustadz, saya selesaikan sebentar. Jadi saya bilang sama guru saya, sama ulama tadi, Ustadz, mohon maaf Ustadz, saya sebelum memakai pakaian semacam ini, sunnah semacam ini, saya sudah memikirkan ribuan kali. Semua risikonya saya sudah pikirkan, dan saya yakin ada janji Allah di balik ini, ada kemuliaan, dan saya siap mati dengan pakaian ini. Dia peluk saya, dikatakan kalau begitu teruslah istiqomah. Oh, Masya Allah, marhaban, Tuan Guru Ustadz Muhammad Hussein. Assalamualaikum, Ustadz Dery. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, apa kabar? Baik, alhamdulillah. Ya Allah. Sekarang Bang Yan Harlan boleh ditampilkan Ustadz kita, Ustadz Muhammad Hussein di layar, dan kita akan ambil manfaat dari beliau sekarang. Ustadz, materi kita sekarang ini adab-adab sunnah. Adab-adab sunnah 24 jam. Boleh Ustadz bagi cerita sedikit fadilah menghidupkan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan apa saja sunnah-sunnah Nabi itu, mungkin teman-teman jamaah nih, santri-santri pesantren 40 hari di rumah aja, mungkin ingin tahu
Silakan Ustaz. Saya bagi waktu 30 menit untuk Ustaz bagi materi. Nanti kita akan ada tanya jawab insyaallah. Tafadhol. Bismillah. Insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah, Bapak-bapak, Ibu-ibu, saudara sekalian, santri 40 hari yang insya Allah kita semua selalu dan senantiasa mengharapkan rahmat dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala, setiap hari kita minta kepada Allah. Di dalam munajat kita, di dalam sholat kita wajib membaca suratul Fatihah. La sholata liman lam yaqra' bi Fatihatil kitab. Tidak ada sholat yang tidak membaca suratul Fatihah. Begitu pentingnya surat tersebut. Kenapa begitu agung dan begitu pentingnya surat tersebut sehingga kita setiap saat diperintahkan oleh Allah untuk membaca surat tersebut. Ternyata di dalam surat tersebut ada satu permintaan besar. Permintaan seorang hamba kepada Rabb-Nya, yaitu minta hidayah. Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, berikanlah hidayah kepada kami, ya Allah. Tunjukilah kami jalan yang lurus, jalan yang benar. Allah Subhanahu wa taala langsung jawab. Allah Subhanahu wa taala tidak biarkan kita bingung. Difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, siratal ladzina an'amta 'alaihim. Jalan hidayah itu, jalan keselamatan itu adalah jalannya orang-orang yang telah diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa mereka yang telah diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala? Ulaikal ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-shalihin. Wa hasuna ulaika rafiqa. Golongan yang telah diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala yaitu golongannya para nabi, para siddiqin, para syuhada dan para sholihin. Golongan inilah yang sudah dijamin keselamatannya oleh Allah. Allah Subhanahu wa taala, ikuti aku. Ikuti sunnahku. Ikuti jalan hidupku. Yuhibbukumullah. Maka kamu akan dicintai oleh Allah. Selesai sudah permasalahan manusia ketika dia sudah menjadi kekasih Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan menjadi pelindungnya, penolongnya. Dan Allah Subhanahu wa taala akan menyelesaikan semua masalahnya. Maka Nabi SAW dengan tegas bersabda, "Man ahya sunnati faqad ahabbani, wa man ahabbani kana ma'i fil jannah." Siapa yang menghidup-hidupkan sunnahku, maka dia cinta kepada aku. Dan siapa yang cinta kepada aku, dia akan bersama aku masuk ke dalam surga. Begitu besarnya, begitu pentingnya sunnah baginda Rasulullah SAW. Apabila kita amalkan dalam kehidupan kita, insya Allah
kita akan menjadi kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu dijaga oleh Allah. Maka dalam sebuah hadis qudsi Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "La yazalu 'abdi yataqarrab ilayya bin nawafil hatta uhibbahu." Apabila hambaku mendekatkan diri kepada aku dengan amalan-amalan sunnah, makannya dengan cara sunnah, tidurnya dengan cara sunnah, jalannya dengan cara sunnah, muamalahnya, ibadahnya, muasyarahnya, nikahnya, semua dengan cara sunnah, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan jadikan dia kekasihnya. Dan ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan orang tersebut kekasihnya, Allah akan bimbing gerak langkah orang tersebut. Tangannya dibimbing oleh Allah, kakinya dibimbing oleh Allah, pandangannya dibimbing oleh Allah, pendengarannya dibimbing oleh Allah, fikirannya dibimbing oleh Allah, hatinya dibimbing oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena dia telah dijadikan kekasih Allah. Apa asbabnya dia menjadi kekasih Allah? Karena hidupnya diselimuti dengan sunnah Nabi Muhammad SAW. Hidupnya dibungkus dengan sunnah Nabi Muhammad SAW. Sampai-sampai Allah Subhanahu wa Ta'ala katakan kepada malaikat Jibril alaihissalam, "Ya Jibril, inni uhibbu fulanan fa'ahibbuh." Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala cinta kepada seseorang, maka Allah katakan, "Wahai Jibril, aku cinta kepada dia. Aku cinta kepada fulan bin fulan." Maka cintailah dia. Cintailah orang tersebut, wahai Jibril. Maka Jibril pun mencintai orang tersebut karena dia kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malaikat Jibril sebagai pimpinan malaikat mengumumkan kepada malaikat-malaikat yang lain, "Wahai para malaikat, Allah Subhanahu wa Ta'ala cinta kepada fulan bin fulan. Maka kalian harus cinta kepada orang tersebut." Maka semua malaikat mencintai orang tersebut, menjaga orang tersebut, berkhidmat kepada orang tersebut. Kenapa? Karena dia menjadi kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa asbabnya dia menjadi kekasih Allah? Karena dia senantiasa menjalankan sunnah Nabi Muhammad SAW di dalam kehidupannya. Maka orang yang beriman, orang Islam, dia harus selalu berupaya bagaimana sunnah Nabi Muhammad SAW ini datang dalam kehidupannya. Sekecil-kecil sunnah, nilainya sangat besar sekali di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contohnya, hal yang biasa kita lakukan di dalam hidup kita. Apa itu? Makan. Ketika seseorang itu makan, membaca bismillah dengan adab sunnah Nabi Muhammad SAW. Makanan yang dimakan, makanan yang halal dan thayyib, terjauh daripada syubhat dan haram. Maka ketika dia makan, dia mendapatkan pahala. Selesai makan, dosanya diampunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Man akala ta'aman wa qala alhamdulillahilladzi at'amani hadza wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwah ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa yang makan makanan halal, setelah makan dia membaca doa tadi, Allah ampunkan dosa-dosanya. Subhanallah. Begitu besar dan agungnya sunnah Nabi, sehingga ketika orang menjalankan, mengamalkan amalan tersebut, di samping dia dapat pahala, dosanya diampunkan oleh Allah. Ketika seseorang masuk ke dalam WC, kita tahu WC itu tempatnya setan, tempat yang kotor. Tapi kalau dia masuknya dengan cara sunnah, dengan adab yang dicontohkan oleh Nabi SAW, maka dia ternilai mendapatkan pahala daripada Allah. Dan ketika dia keluar daripada WC tersebut, dia baca doa ghufranaka, dia mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka penting sekali kita pegang sunnah ini dalam kehidupan kita. Sunnah itu bukan sesuatu yang boleh kita kerjakan.
Kalau kita tinggalkan tidak ada masalah. Tidak. Tetapi sunnah itu ketika ditinggalkan oleh umat Nabi Muhammad SAW, maka umat ini akan tersesat. La taraktum sunnata nabiyyikum la dalaltum. Man syarrahu ayyalqallahu ghadan musliman yaumal qiyamah falyuhafid ala haula'i salawat haitsu yunada bihinna. Apabila kita ingin berjumpa dengan Allah di akhirat nanti dalam keadaan selamat, hendaklah kita menjaga sholat 5 waktu di mana azan dikumandangkan. Fa inna Allah Ta'ala qad syara'a li nabiyyikum sunanul huda. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mensyariatkan kepada nabimu sunanul huda. Wa innahunna min sunanil huda. Dan sholat berjamaah di masjid itu merupakan sunanul huda. Lau annakum shallaitum fi buyutikum kama yusalli hadzal mutakhallif fi baitihi la taraktum sunnata nabiyyikum. Andaikan kalian terbiasa meninggalkan sunnah nabi kalian dengan mengerjakan sholat di rumah, maka berarti kalian telah meninggalkan sunnah nabi kalian. Lau taraktum sunnata nabiyyikum la dhalaltum. Andaikan kalian tinggalkan sunnah nabi kalian, maka kalian akan tersesat. Artinya ketika dalam keadaan aman, dalam keadaan tidak darurat, maka sholat jamaah ini merupakan contoh sunnah yang diamalkan oleh Nabi SAW, dan ketika kita tinggalkan, maka umat ini akan tersesat. Begitu besarnya sunnah Nabi Muhammad SAW dalam kehidupan kita. Maka kita dianjurkan sekuat tenaga kita berupaya bagaimana sunnah-sunnah Nabi ini nempel dalam kehidupan kita. Insya Allah mudah. Kalau kita sudah terbiasa, maka dimudahkan semuanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ulama mengatakan sunnah itu terbagi menjadi 3. Surah, bentuknya, penampilannya. Sirah, jalan hidupnya, ibadahnya, muamalahnya, muasyarahnya. Sarirah, fikir, dan risau baginda Rasulullah SAW. Itulah sunnah-sunnah yang bagaimana hari ini ada dalam kehidupan kita. Ketika umat ini menyibukkan dirinya di dalam sunnah Nabi Muhammad SAW, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala pasti akan menjaga kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala pasti akan memelihara kita. Ketika sunnah baginda sallallahu alaihi wasallam ada dalam kehidupan kita. Insya Allah banyak lagi fadilah-fadilah, keutamaan-keutamaan sunnah baginda sallallahu alaihi wasallam apabila sunnah tersebut kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Masya Allah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Yan, boleh ditampilkan lagi di TV. Subhanallah. Kita baca pertanyaan dari teman-teman ya Ustaz ya. Insya Allah. Masya Allah, Masya Allah. Ustadz, Nah, sekarang ini kan lagi lagi terjadi ikhtilaf dari kalangan ulama. Tadi Ustadz kan membahas tentang sholat berjamaah, itu sunanul huda, jalan-jalan hidayah, jalan-jalan petunjuk yang sangat Nabi SAW tekankan. Bahkan Nabi tak pernah tinggalkan sholat berjamaah di tempat azan dikumandangkan. Meskipun beliau sakit, ya, beliau dipapah ke masjid tetap sholat berjamaah. Meskipun tidak ramai jamaah yang datang ketika terjadi uzur, hujan lebat dan sebagainya, tapi tetap di masjid tidak pernah meninggalkan sholat berjamaah, kan? Tapi sekarang kan ada fatwa daripada ulama yang bahkan ulama seluruh dunia ya, untuk menghimbau sebagian besar umat Islam yang di daerah-daerah red zone untuk tidak sholat di masjid tapi sholat di rumah. Bahkan tadi saya dapat video dari salah seorang pejabat di Lombok, dan dia memerintahkan kepada seluruh aparat tentara polisi untuk menutup seluruh masjid
Tidak boleh ada orang ke masjid. Ini ekstrim banget nih yang di sana. Apa sikap kita kepada orang yang salah paham terhadap fatwa MUI ini, sehingga banyak sekali hari ini orang di daerah-daerah aman, di daerah-daerah yang green zone ya. Sekarang kan ada red zone, green zone dan sebagainya. Wallahu alam standarnya dari mana, hanya pemerintah kita yang tahu. Sehingga sekarang saya lihat, saya dengar kabar di teman-teman, banyak di kampung-kampung bahkan itu masjid-masjid digembok, Ustaz. Tidak terdengar lagi azan bahkan di sana. Apa sikap kita, Ustaz, dengan perbedaan ini? Sikap kita, kan ada dua pendapat. Ulama-ulama yang yang tergabung dengan pemerintah, rata-rata MUI, Majelis Ulama Saudi dan sebagainya, mereka kan ikut dengan pemerintah. Tapi ulama-ulama yang independen, ulama-ulama kampung, ulama-ulama di pesantren-pesantren, hampir semuanya menghimbau tetap ke masjid. Jadi kan ada dua fatwa nih, Ustaz. Bukan berarti kan ulama itu di MUI saja, ulama di luar MUI kan juga banyak. Bagaimana sikap daripada umat menyikapi ini? Gitu. Karena saya lihat sekarang itu yang terjadi saling menyalahkan dengan ikhtilaf ini. Ulama yang sangat memegang fatwa MUI mengatakan orang-orang yang tetap ke masjid adalah orang-orang bodoh, orang-orang beramal dengan nafsu, dengan tanpa ilmu dan sebagainya. Bagaimana Ustaz? Tolong Ustaz diberikan arahan sedikit kepada jamaah, sikap apa yang kita ambil menyikapi kosongnya masjid di seluruh dunia hari ini. Tafadhol Ustaz. Nah, insyaallah. Jadi sebenarnya ulama dan umara dalam kondisi seperti ini harus jujur, amanah, dan adil. Seharusnya mereka duduk, bertemu, musyawarah antara ulama dan umara untuk memutuskan satu keputusan besar yang akan disuguhkan kepada umat Islam. Sehingga ketika yang buat keputusan itu orang-orang yang amanah dan orang-orang yang adil, maka umat ini akan tenang untuk mengikuti fatwa tersebut. Insya Allah, ketika keputusan tersebut dibuat oleh orang-orang yang amanah dan adil, maka kita akan tenang untuk mengikuti keputusan tersebut. Karena semuanya itu memang ada dalilnya. Orang yang menyatakan bahwa ketika mereka berada dalam kondisi hijau, aman, mereka melaksanakan sholat berjamaah di masjid. Dan di daerah-daerah yang memang merah, mereka tidak melaksanakan sholat di masjid. Jadi dua pendapat ini memang memiliki dalil masing-masing. Baginda Shallallahu Alaihi Wasallam ketika berperang dengan para sahabatnya juga tetap melaksanakan sholat berjamaah. Namun dalam kondisi seperti ini beda dengan kondisi perang yang terjadi pada saat itu. Sehingga keluar fatwa dilarangnya kita untuk sholat berjamaah. Antara dua pendapat ini kita bisa berpikir, menimbang mana madarat yang akan datang kepada umat ini ketika hal tersebut dibuat. Maka kembali lagi, ulama dan umara yang amanah, yang adil, memberikan keputusan kepada umat. Hari ini saya dengar daerah-daerah yang masih hijau, seperti di Madura, saya tanya kepada saudara kita di sana, alhamdulillah mereka tetap melaksanakan sholat berjamaah tanpa ada masalah. Tapi di daerah-daerah yang memang merah, ya memang kita tidak melaksanakan sholat berjamaah. Kenapa? Karena akan datang madarat-madarat yang besar.
ketika hal itu kita paksakan. Jadi kalau menurut pendapat saya, dari pengalaman-pengalaman yang kita terima, ketika di daerah tersebut tidak terpapar wabah besar dan daerahnya masih hijau dan ulama di sana masih membolehkan umatnya untuk melaksanakan sholat berjamaah, ya tidak ada masalah. Tapi ketika kita berada di daerah-daerah merah yang memang dikhawatirkan penyebaran virus tersebut, insya Allah kita taat dengan keputusan ulama tersebut. Insya Allah kita doakan mudah-mudahan ulama dan umara yang memutuskan hal tersebut tergolong ulama dan umara yang amanah dan jujur. Amin, amin, amin. Clear ya, insya Allah teman-teman. Jadi tidak ada yang saling menyalahkan ya. Kita semua insya Allah beramal dengan ilmu, beramal dengan hujah yang benar, dengan guru, kepahaman, dan ijtihad masing-masing. Kemarin saya waktu live sama Ustaz Abdul Somad, beliau mengakui adanya ikhtilaf ini, cuman beliau memilih untuk menjadi corongnya para ulama, Majelis Ulama Indonesia, dan fatwa-fatwa guru-guru beliau di Mesir dan sebagainya, untuk tetap sholat di rumah. Jadi teman-teman, ada dua pendapat ya, yang jelas ya, kalau itu betul-betul tempat kalian masih aman, dan ulama di sana, umara di sana membolehkan untuk memakmurkan masjid, tetaplah memakmurkan masjid. Tapi di tempat-tempat yang sudah ada larangan, sudah ada korban yang meninggal, sudah ada orang yang terpapar, yang PDP dan sebagainya, pasien yang lagi dirawat, untuk mencegah, untuk mata rantai penyebaran ini, kita sami'na wa ta'ana dengan para ulama. Itu bahasanya Ustaz Somad kemarin, kita berpindah dari satu sunnah ke sunnah yang lainnya. Betul nggak Ustaz? Betul. Gimana Ustaz? Ini kan sorban nih, Ustaz juga pakai imamah. Apa fadilah sorban, Ustaz? Saya pengen tahu lagi, Ustaz. Saya sebetulnya sudah banyak dengar dari ulama-ulama, tapi untuk meyakinkan diri ini untuk tetap istiqomah memakai imamah, apa fadilah memakai sorban ini? Apa kan sebagian orang menghina, mengejek, kamu bukan ulama, kamu kan anak band, ngapain kamu pakai sorban? Ya, saya kan memang Ustaz tahu sendiri kan, tak pernah branding diri ini sebagai ulama, sebagai ustadz, tidak pernah sekalipun. Bahkan kalau orang panggil ustadz, saya bilang jangan panggil ustadz. Ustadz itu maksudnya mungkin usaha taat ya. Saya hanya seorang seniman yang sedang berjuang mengajak manusia, sahabat-sahabat, teman-teman, anak-anak band untuk sama-sama belajar mencintai Allah. Itu ya, itu branding saya. Dan ada beberapa orang yang menegur saya, kamu kopral kok pakai baju jenderal dan sebagainya, dia gitu. Boleh kan orang awam ataupun dulu sahabat-sahabat, tidak semua sahabat alim, hafiz, ulama kan. Sahabat ada yang tentara, ada yang bahkan hamba sahaya. Bahkan Sayyidina Bilal pun di film-film yang difilmkan itu pakai sorban, bahkan beliau awalnya hamba sahaya. Betul kan Ustaz? Tidak ada masalah kan, siapa saja umat Rasulullah memakai imamah itu tidak masalah kan? Coba Ustaz dijelaskan Ustaz. Iya, bismillah. Jadi kita ini sebenarnya diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berhias diri ketika menghadap Allah. Khudhu zinatakum 'inda kulli masjidin. Berhiaslah kamu, pakailah hiasan kamu ketika kamu pergi ke masjid. Ketika kita menghadap Allah, kita berhias secantik mungkin, seindah mungkin. Termasuk salah satu hiasan kita ketika menghadap Allah, ulama-ulama menggunakan sorban. Ya, macam-macam model sorbannya. Orang Indonesia model sorbannya begini, orang Saudi model sorbannya begitu. Tapi itu bentuk daripada hiasan. Ketika kita menghadap Allah, kita berpenampilan secantik mungkin, seindah mungkin. Ya, karena kita menghadap Allah, Sang Khalik. Kita datang ke masjid. Kita datang ke rumah Allah Subhanahu wa taala. Dan juga pakaian ini merupakan da'bus shalihin, mengikuti orang-orang soleh. Bagaimana ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa taala, kita berpenampilan dengan penampilan yang indah. Orang-orang soleh, ulama-ulama terdahulu, tokoh-tokoh di negara kita, baik tokoh NU, tokoh Muhammadiyah, kalau kita lihat gambar-gambar mereka, subhanallah, mereka menggunakan sorban juga. Dan juga dengan pakaian sunnah ini, membuat kita mampu mengontrol diri kita.
kita berjalan dengan menggunakan pakaian sunnah ini, kita mampu mengontrol diri kita. Kita ingat, kita ini sedang berpakaian apa. Kita ini umat Islam. Pandangan kita jaga, perkataan kita juga jaga. Dan juga ini merupakan syiar. Karena termasuk salah satu tanda akhir zaman, kata Nabi SAW, ketika seseorang itu tidak mengucapkan salam kecuali kepada orang yang dia kenal saja. Nah sekarang bagaimana kita mengenal antara orang Islam dan orang non-Islam? Kalau tidak ada tandanya, kalau tidak ada ciri-cirinya. Bahkan saya pernah dengar di India dulu ada kejadian ketika kereta api tabrakan di tengah padang pasir atau di tengah tempat yang sunyi manusia, banyak sekali yang mati pada saat itu. Dan banyak yang tidak memiliki identitas, KTP-nya tidak ada, sehingga polisi pada saat itu tidak tahu ini keluarganya siapa, agamanya apa, maka mereka hanya melihat ciri-cirinya saja. Oh, ini ada ciri-ciri keislaman, makanya digolongkan ini orang Islam, dikuburkan dengan cara Islam. Oh, ini tidak ada ciri-ciri Islam, maka dia digolongkan dengan orang Hindu, dikuburkan atau dibakar dengan cara mereka. Seperti itu. Jadi pentingnya kita berpenampilan yang menunjukkan bahwa kita ini orang Islam. Insya Allah. Masya Allah. Jazakallah khair Ustaz. Terhibur saya nih Ustaz. Alhamdulillah. Dulu saya pernah dakwah di Padang Ustaz ya. Di Padang, di kampung saya sendiri Ustaz. Saya itu ditolak di masjid. Gara-gara orang Minang itu menyangka nih pakaian orang Arab, ini bukan pakaian orang Padang. Katanya, kamu ini dari mana, dan sebagainya. Waktu itu uang 5.000-an tuh masih gambar Tuanku Imam Bonjol Ustaz. Makanya saya keluarkan uang itu. Saya tanya mereka, ini orang mana? Tuanku Imam Bonjol. Oh, dia bilang, oh orang Awak rupanya. Baru mereka tersadar ternyata Tuanku Imam Bonjol yang hari ini telah dimuliakan oleh negara kita, dimuliakan oleh bangsa Indonesia ini sebagai pahlawan nasional. Ternyata beliau pun pakai sorban, pakai imamah. Jadi teman-teman sekalian, sahabat sekalian, kalau kalian merasa nyaman, ini tajul mu'min ya, mahkotanya orang beriman. Nah, ini mahkotanya orang beriman. Saya rekomend ya kalian ya, mari jadikan ini tren yang bagus. Ini hiasan yang bagus. Ini pakaiannya para malaikat ketika turun ketika perang Badar, Ustaz ya. Semua malaikat pakai imamah. Betul nggak, Ustaz? Alhamdulillah. Subhanallah. Dan banyak fadilah-fadilah lain. Subhanallah. Jadi Ustaz, ini ada kita bacakan, tanyakan apa lagi nih, Masya Allah. Saya baca komen-komen dari teman-teman dulu. Assalamualaikum, izin mau tanya Ustaz, sunnah apa saja yang sering tertinggal bahkan terlupakan yang besar manfaatnya? Beliau tanya nih, Arif Abdurrahman bertanya nih, Assalamualaikum, izin mau tanya Ustadz, sunnah apa saja yang sering tertinggal oleh umat, bahkan terlupakan, tapi ini besar manfaatnya? Apa itu Ustadz? Afwan, silakan. Iya, jadi sunnah Nabi SAW itu sebenarnya banyak sekali dalam kehidupan kita. Memang yang kita sedihkan pada hari ini, banyak sekali sunnah-sunnah Nabi SAW yang ditinggalkan oleh umat Islam. Sehingga seperti yang saya katakan di awal tadi, kalau kita berdirikan antara anaknya orang Islam dan anaknya orang non-Islam, seakan-akan kita tidak bisa membedakan. Namanya sama, pakaiannya sama, cara hidupnya sama, kesukaannya sama, kebiasaannya sama, hampir sama. Nah, ini yang sangat menyedihkan. Jadi kalau ditanya apa sunnah-sunnah Nabi yang banyak ditinggalkan oleh umat Islam, ya banyak sekali. Banyak sekali sunnah-sunnah Nabi yang ditinggalkan oleh umat Islam. Maka umat Islam diwajibkan untuk menuntut ilmu. Menuntut ilmu itu wajib. Tidak boleh berhenti dari buayan sampai liang lahat. Kenapa tidak boleh berhenti? Supaya kita itu mampu mengamalkan kehidupan kita ini sesuai dengan sunnah Nabi Muhammad SAW. Saya jatuh, saya.
Karena hakikatnya kita ini tidak boleh melakukan apapun kalau kita tidak tahu bagaimana Nabi SAW melakukan hal tersebut. Sebelum kita makan, kita harus tahu bagaimana Nabi SAW mengajarkan kita makan. Maka ajaran Nabi Muhammad SAW itu secara umum. Sehingga di situ dikatakan adab makan. Nabi makannya kurma, Nabi makannya daging, Nabi makannya roti. Tapi di zaman kita, macam-macam makanan yang kita makan. Tidak ada masalah. Maka Nabi katakan adab makan. Bukan adab makan kurma, bukan adab makan roti, bukan adab makan daging. Tapi adab makan ya caranya begitu. Caranya seperti itu. Adab naik kendaraan. Nabi ajarkan. Nabi dulu naiknya unta, naiknya kuda. Sekarang macam-macam kendaraan ada. Tapi adabnya ya sama seperti yang diajarkan oleh Nabi SAW. Jadi kita tidak bisa katakan, oh itu kan zaman unta. Sekarang kan berbeda zamannya. Nabi ajarkan secara umum. Adab naik kendaraan. Kendaraan apa saja yang kamu tunggangi, caranya seperti yang diajarkan oleh Nabi. Doanya juga seperti itu. Makanan juga begitu. Ketika kita makan, ikut cara Nabi, subhanallah. Apa makan menurut cara Nabi? Sebelum kita makan, kita mesti tahu yang kita makan itu halal dan thayyib. Kita makan dengan satu niat, bagaimana badan kita ini sehat. Dengan kesehatan badan kita ini, kita mampu ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sempurna. Kemudian sebelum makan, kita cuci tangan. Kemudian kita makan di bawah. Karena Nabi SAW mengajarkan kita tawadhu, tidak sombong. Ma'akala Rasulullah SAW ala khiwanin wala fi sakrajatin. Nabi SAW mengajarkan kita makan dengan cara tawadhu. Nabi juga mengajarkan ketika kita makan ayyardha bil mawjud wa alla ya'ibahu. Kita ridho dengan apa yang ada dalam makanan tersebut. Jangan mencela makanan. Ma'aba Rasulullah SAW ta'ama qattun in ishtahahu akalahu wa in karihahu tarakahu. Nabi SAW tidak pernah mencela makanan. Kalau dia suka dimakan, nggak suka ya sudah dibiarkan saja. Tidak dicela. Jadi subhanallah. Cara makan yang diajarkan oleh Nabi SAW itu begitu sempurna. Dimulai makan dengan membaca bismillah. Diakhiri makan dengan membaca alhamdulillah. Makan kalau kita bisa dimulai dengan 3 jari menunjukkan bahwa kita ini bukan tergolong orang-orang yang rakus. Kemudian ketika kita makan dikunyah betul-betul sampai halus, tidak terburu-buru, tidak tergesa-gesa, sehingga makanan itu belum kita kunyah sampai lumat, sudah kita telan. Kemudian setelah makan, kita kulum-kulum jari kita bersihkan piring dan nampan yang kita makan, sehingga kita tidak tinggalkan makanan itu untuk syaitan. Jadi begitu mulianya ajaran Nabi Muhammad SAW. Jadi banyak sunnah-sunnah yang ditinggalkan oleh umat ini, maka alhamdulillah dengan pengajian-pengajian, dengan taklim-taklim, dengan contoh-contoh, dengan nasihat-nasihat para ulama, kita kenalkan kembali sunnah Nabi Muhammad SAW supaya diamalkan oleh umat ini, insyaallah. Ustadz, tadi di depan sebelum Ustadz datang tadi saya sudah cerita tentang madrasah kita di Cibubur. Boleh Ustadz bagi sedikit informasi Ustadz dari jamaah-jamaah kita, mungkin ada yang berminat anak-anaknya mau dipondokkan, mau jadi hafiz Al-Quran, putra-putrinya. Tolong dibagi tahu alamatnya, terus mungkin persyaratan-persyaratan apa yang bisa, sehingga, dan saya teman-teman ya sudah berkali-kali datang ke madrasah Ustadz Muhammad Hussein, baik madrasah putranya, madrasah putrinya, Masya Allah. Ini kalau menurut saya nih, ini salah satu madrasah terbaik yang pernah saya lihat. Kalau kurikulum saya nggak ikut belajar, saya nggak tahu di sana ya, tapi dari suasananya, dari tertibnya, kedisiplinannya luar biasa. Jadi dan masalah safety keamanannya pun luar biasa di sana. Tolong Ustadz dibagi tahu Ustadz nama madrasah,
kemudian alamatnya di mana, terus nomor kontak person kalau ada teman-teman jamaah pesantren 40 hari ini yang berminat mau ke sana, berkunjung silaturahmi, sowan ataupun mau. Tafadhol Ustaz. Nah, alhamdulillah, ya. Pondok pesantren Al Khalifah ini kita bangun kira-kira kurang lebih yang putra itu 8 tahun yang lalu, 7 atau 8 tahun yang lalu, yang putri 5 tahun atau 6 tahun yang lalu. Kedua-duanya pondok pesantren ini ada di kawasan Cibubur. Yang pondok putranya dekat dengan Cibubur Junction, pondok putrinya di seberangnya Transmart TSM Cibubur yang baru. Ya, di samping nempel dengan komplek Raffles Hill, itu pondok putrinya. Ya, seperti yang dikatakan oleh Ustadz Dery tadi, bahwa beliau beberapa kali datang ke sini, membawa istrinya juga, alhamdulillah, dan melihat kondisi santri dan asrama di pondok pesantren ini, ya memang seperti yang dikatakan, kita memang utamakan juga kebersihan. Kenapa saya buat pesantren bersih seperti ini? Karena dulu ketika saya menjadi santri, jujur terus terang memang sangat menderita, cukup menderita sekali. Ketika kita berada di pesantren, subhanallah, luar biasa. Kamar mandinya kotor, dapurnya pengap, makanannya ala kadarnya. Tetapi alhamdulillah penderitaan-penderitaan itu mampu kita lewati. Sudah kita jalani. Memang berat, tetapi alhamdulillah karena kita ini sungguh-sungguh dan juga diberikan arahan yang kuat oleh orang tua saya, sehingga saya terus istiqomah untuk belajar agama di pesantren. Tapi saat itu saya niat, kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala takdirkan saya untuk membina satu pesantren, insya Allah saya akan buat pesantren yang bersih, yang nyaman untuk para santri. Alhamdulillah, mungkin doa saya, insya Allah doa saya saat itu diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga sekarang terbinalah pesantren yang ada di Cibubur. Insya Allah kita dan semua pengurus yayasan terus berusaha, berkhidmat kepada umat, melayani umat, hanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita ingin nanti setelah kita meninggal dunia, ada yang mendoakan kita. Ada amal jariah yang terus mengalir di kubur kita. Itulah harapan kita. Insya Allah. Jadi, Insya Allah. para santri dan orang tua yang ingin memondokkan anaknya dan khawatir kalau dipondokkan di tempat-tempat yang jauh, mungkin jenguknya susah. Nah, insya Allah kita menyiapkan tempat tidak jauh-jauh di Cibubur, dan insya Allah santri-santri juga kita jaga dengan sebaik-baiknya, insya Allah. Yes. Ustaz, ini banyak sekali nih murid-murid Ustaz nonton ini Ustaz. Ini ada Eben Malaka, alhamdulillah putri saya santri Ustaz Husain. Ini ada, Masya Allah, ada Muhammad Yusuf. Wah, ada Abi. Assalamualaikum Abi Husain. Terus ada yang nih pemakai Wi Papi Ucen. Banyak sekali santrinya. Allah, maka itu anaknya punya anak banyak ya. Karena banyak, Masya Allah, di mana. Dia juga ada Mandala Abadi Soji, ini artis yang soleh. Artis sinetron yang sangat soleh nih, Mandala Soji, Abadi Soji. Insya Allah nanti kapan-kapan kita silaturahmi ke pesantren, insya Allah. Iya, kita juga sering mengadakan daurah. Jadi untuk bapak-bapak, ibu-ibu yang sibuk tidak bisa jadi santri secara tetap bertahun-tahun tinggal di pondok, kita bikin biasanya daurah. Daurah itu pernah kita adakan 2 hari,
nginep 1 malam. Hmm. Ada juga pernah kita adakan dari pagi sampai malam. Ya, daurah itu Subhanallah. membahas mengenai keluarga sakinah, wanita solehah, adab-adab sunnah, diisi oleh beberapa masyaikh dari dalam negeri dan luar negeri secara bergantian. Ya, alhamdulillah Subhanallah. kesannya sangat bagus. Walaupun 1 hari, tetapi banyak manfaat ilmu yang mereka dapatkan dari daurah tersebut. Itu biasanya kita adakan 2 bulan atau 3 bulan sekali. Dan nanti kita akan umumkan insya Allah. Subhanallah. Masya Allah Ustadz yang begitu menjaga sunnah, yang sunnah aja dijaga apalagi yang wajib. Subhanallah, betul. Ini banyak sekali Ustadz, saya mau bacakan satu persatu. Nih ada juga Cadel santri Al-Khalifah, ada Muhammad Salman Al-Farizi, santri Al-Khalifah hadir. Banyak banget nih santri Al-Khalifah. Ada Dasril Idas, kapan dari Ustadz dari belajar dakwah ke Aceh, doakan ya, saya berangkat ke Aceh. Allahu Akbar, Masya Allah. Ustadz, saya mau tanya Ustadz, untuk kegiatan apa namanya selain mengajar, Ustadz, mengurus pesantren, apalagi yang bisa kita support nih Ustadz? Mungkin ada produk-produk yang dikeluarkan oleh madrasah ataupun oleh Ustadz pribadi, boleh disampaikan di sini Ustadz. Siapa tahu nanti ada yang berminat untuk memesan dan sebagainya. Ada sejarah lain Ustadz? Afwan. Ya, alhamdulillah saya di samping sebagai pengasuh pondok pesantren, ya saya juga ada usaha. Bisa dengar suara saya nggak? Insya Allah dengar. Dengar ya Ustaz ya? Iya, dengar. Ya. Tafadhol Ustaz. Iya. Silakan. Iya. Kalau usaha yang di samping kita jadikan penopang untuk pesantren, salah satunya yaitu usaha busana muslim, oleh-oleh haji, ya, ada di Ciledug sana. Tetapi ya memang saya sendiri jarang dan hampir jarang sekali datang ke sana. Hanya kita pasrahkan kepada yang jaga sana. Tapi alhamdulillah ada hasilnya setiap bulan dan digunakan untuk menopang pesantren juga, insya Allah. Begitu. Tadi saya sudah kirim video pesantren ke Bang Ian. Insya Allah mudah-mudahan nanti setelah acara ini bisa ditampilkan mungkin 5 sampai 7 menit. Oke Ustaz, Masya Allah waktu kita pun sudah berjalan panjang nih. Jazakallah khair atas waktunya Ustaz menjelaskan tentang saya sudah kirim video pesantren ke bagian. Insya Allah mudah-mudahan nanti setelah acara ini bisa ditampilkan mungkin 5 sampai 7 menit. Oke Ustaz, Masya Allah waktu kita pun sudah berjalan panjang nih. Jazakallah khair atas waktunya Ustaz menjelaskan. Saya sudah kirim video pesantren ke bagian. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afwan Ustaz, saya kurang dengar suara. Tapi gini Pak, Afwan. Jadi silahkan dibuat satu kesimpulan terakhir Ustaz buat kajian kita ini tentang adab sunnah. Agak 5 menit, setelah itu kita tutup dengan doa. Tafadhol. Insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Kehidupan kita di dunia sangat singkat, terbatas. Allah Subhanahu wa taala berkali-kali berulang-ulang bersumpah mengenai waktu yang sangat singkat yang Allah Subhanahu wa taala titipkan kepada kita. Wal asri, wal fajri, wan nahar, wad duha, wal lail. Berkali-kali berulang-ulang Allah Subhanahu wa taala sumpah mengenai waktu. Artinya apa? Kehidupan kita ini singkat. Dalam kehidupan kita yang singkat ini kita harus berhati-hati. Karena penyesalan di akhirat sama sekali tidak berguna. Semua orang yang sudah pindah dari alam dunia ke alam akhirat pasti akan menyesal. Dan yang disesalkan oleh mereka hanya satu. Kenapa saya tidak taat kepada Allah?
Kenapa saya meninggalkan sunnah? Kenapa saya tidak sungguh-sungguh beribadah kepada Allah? Tapi penyesalan di akhirat sudah tidak berguna lagi. Maka dari itu Allah Subhanahu wa taala kirimkan nabi, rasul secara bergantian, berangsur-angsur untuk membimbing umat ini, memberitahu umat ini supaya kita tidak menyesal di akhirat nanti. Nabi SAW bersungguh-sungguh memberitahu umat ini. Nabi berkorban siang dan malam dengan segala macam pengorbanan dibuat oleh Nabi SAW. Kenapa? Karena Nabi tahu kalau sampai umat ini meninggal tanpa iman, umat ini meninggal jauh daripada agama, maka dia akan menderita dengan penderitaan yang panjang. Di dunia dia akan menderita, di kubur, di mahsyar, di sirat, di mizan, dan nanti di akhirat akan Allah masukkan ke dalam neraka. Tapi sebaliknya ketika orang di waktu yang singkat di dunia ini, dia bersabar, bersungguh-sungguh, gigit sunnah itu dengan gigi geraham, maka insya Allah kehidupan dunia dia akan diberkahi oleh Allah, dijaga oleh Allah. Ketika dia mati, akan diberikan kabar gembira, dikirim oleh Allah malaikat, membisikkan ke telinga dia, Allah takhafu wa la tahzanu, jangan kamu takut dan jangan kamu bersedih. Dan terus di alam-alam berikutnya, di alam barzah, di mahsyar, di sirat, di mizan, dia akan menghadapi kebahagiaan kekal abadi selama-lamanya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepahaman kepada kita semua, memberikan taufik dan hidayahnya, sehingga kita bisa mengamalkan apa-apa yang kita dengar, dan kita bisa sampaikan kepada saudara-saudara kita yang lain, insyaallah. Jazakumullah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, boleh ditutup dengan doa, Ustaz? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbi ighfir warham wa tajawaz amma ta'lam innaka anta azzul akram. Allahumma hdina wahdi bina wahdin nasa jami'a waj'alna sababan liman ihtada. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna istinabah. Allahumma inna qulubana wa nawasiyana wa jawarihana biyadik lam tumallikna minha syai'a fa in fa'alta dhalika bina fakun anta waliyuna wahdina ila sawa'is sabil. Allahumma inna nastaghfiruka wa natubu ilaik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhanakallahumma rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, jazakallah khair.